Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1221. Jadi begitu. Selama aku mati, klan esmu tidak perlu memenuhi janjimu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Meski memalukan, kupikir para leluhur juga berpikir begitu. Meng Qing menatap Xiao Chen tajam dan berkata, jadi, kau dalam bahaya besar sekarang. Para penguasa meridian ke-7 dan ke-8 bisa menyerang bintang Gu Yue kapan saja. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Xiao Chen mengangkat bahu tak berdaya. Tentu saja musuh akan datang, tapi kau tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Setidaknya pikirkan solusinya. Meng Qing melihat sikap malas Xiao Chen dan menjadi cemas. Aku menghubungi beberapa senior Dewa Ilahi yang pernah kucoba raih, berharap mereka mau membantuku keluar dari pertemanan mereka sebelumnya, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua ditolak. Ketika Meng Qing menjadi putri kaisar, dia secara alami merekrut dewa-dewa yang kuat di bawah komandonya, dan jumlahnya ada 8. Agar dapat merekrut mereka, dia menawarkan berbagai keuntungan besar, termasuk keterampilan, ramuan, senjata ajaib. Apa saja yang dapat dia berikan. Tetapi sekarang setelah dia kehilangan kekuasaan, mereka bahkan tidak dapat melihatnya, apalagi menolongnya. Dia pergi ke pintu sendiri, tetapi ditolak. Entah mereka punya alasan atau mereka diberitahu bahwa mereka sedang keluar dan tidak ada di rumah. Kakak Meng, akhir-akhir ini kamu sering keluar rumah. Apa kamu akan mencari bantuan? Xia Xiyun terkejut. Kalau bicara secara logika, bukankah seharusnya dia sangat membenci Xiao Chen? Atau apakah karena insiden terakhir antara Meng Qing dan Meng Qiong sehingga dia mulai berubah pikiran? Xiao Chen juga terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Kalau aku mati, klan Es tidak perlu memenuhi janji mereka, dan kau tetap bebas. Seharusnya kau senang melihat itu terjadi. Kalau kau sedang bertugas, kau harus melakukan tugasmu. Kata Meng Qing dengan nada biasa, kalau kau mati karena kecelakaan, aku akan senang melihatnya terjadi. Tapi sekarang aku di pihakmu, aku akan melakukan apapun untukmu. Kalau aku bisa menolak, berarti aku egois dan sengaja mencelakaimu, yang akan melukai hati Taoisku. Maksud Meng Qing jelas. Dengan egois, ia berharap Xiao Chen mati. Namun, karena ia adalah orangnya Xiao Chen, ia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Apa yang kau katakan memang anekdot yang sudah lama ada, tapi... apakah ini benar-benar yang kau pikirkan? Xiao Chen menatap Meng Qing dengan penuh arti. Tentu saja. Meng Qing mengiyakan. Baiklah. Ketika musuh tiba, aku akan mengirimmu untuk memimpin serangan untuk membuktikan kesetiaanmu. Kata Xiao Chen. Meng Qing. Jika dia maju memimpin serangan sendirian, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Puci. Xia Xiyun tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Meng Qing yang terdiam, Kak Meng, Xiao Chen hanya menggodamu. Bahkan aku mengerti kekhawatiranmu. Apa kau benar-benar berpikir Xiao Chen sebodoh itu sampai tidak tahu apa-apa? Tindakan Vena ke-7 dan ke-8, sikap klan Es yang menutup mata, semua ini sesuai dengan dugaan Xiao Chen. Lalu bagaimana rencanamu untuk mengatasinya? Tanya Meng Qing. Mainkan piano dan musuh akan mundur. Kata Xiao Chen dengan santai dan meminum teh ajaib di tangannya. Meng Qing hendak membalas ketika mendengar ini, tetapi kemudian dia mendengar Xiao Chen berkata dengan tenang, mereka datang. Kemudian, Meng Qing gemetar seluruh tubuhnya, dan jelas merasakan aura transenden dari luar alam semesta, mengelilingi Gu Yuexing. Aura ini agung dan bercampur aduk, bagaikan gemuruh jutaan dewa dan setan yang menyerbu medan perang, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bagaimana mungkin? Memanggil. Meng Qing melompat dan bergegas keluar istana. Melihat ini, Xia Xiyun juga mulai merasa gugup. Meskipun dia mempercayai Xiao Chen, akan menjadi kebohongan jika mengatakan bahwa dia tidak merasakan apapun pada saat pertempuran yang sebenarnya menentukan. Di luar bintang Gu Yue, serangkaian sosok yang tak terduga muncul. Di bawah arahan Master Meridian ke-7 Meng Yingwei dan Master Meridian ke-8 Meng Wentian, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tekanan, menyelimuti seluruh bintang Gu Yue. Tekanan udara seorang dewa ilahi cukup untuk membuat sebuah planet bergetar. Pada saat ini, Meridian ke-7 dan ke-8 sebenarnya mengumpulkan total 20 dewa-dewa yang kuat. 20 dewa-dewa melepaskan tekanan mereka bersama-sama, dan pemandangan itu begitu mengerikan hingga tak terlukiskan. Bahkan sebelum mereka menerobos masuk ke Gu Yue Star, tampaknya tempat itu akan runtuh karena tekanan. Di bintang Gu Yue, tatanan planet tidak terkendali, gunung dan sungai runtuh, sungai dan laut mengalir mundur, badai menderu, guntur dan kilat menari-nari liar, dan semua orang berlarian ketakutan, ingin terbang menjauh. Namun, 20 dewa-dewa menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menjalin jaring raksasa yang menyelimuti bintang Gu Yue. Tak seorang pun berhasil keluar dari kepungan itu dan semuanya terperangkap di dalam bintang Gu Yue. Lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Hari ini, aku akan mengorbankan darahku untuk Gu Yuexing dan membiarkan semua orang dikuburkan bersama putraku. Ekspresi Meng Yingwei berubah. Ia menatap makhluk-makhluk yang meronta ketakutan di tubuh Gu Yuexing dengan senyum mesum. Paman Wei, ada begitu banyak orang di bintang Gu Yue. Kalau kita hanya melakukan pengorbanan darah, aku tidak akan sanggup melihat orang itu menderita, dan itu sama sekali tidak akan membuatku senang. Kirim seseorang untuk menangkap anak itu dan Meng Qing dulu.
Aku ingin melihat mereka mati dalam penyesalan dan rasa sakit dengan mataku sendiri. Kata Meng Qiong dengan kejam sambil berdiri di samping Meng Yingwei. Yah, kau benar. Aku harus melihat sendiri bajingan kecil itu dibantai agar merasa lebih baik. Meng Yingwei berpikir sejenak dan berteriak kepada 20 dewa-dewa, serahkan jaringan pemurnian bintang kepada tim kedua. Pergi ke Istana Putri Kekaisaran dan tangkap bocah itu dan Meng Qing. Ingat, mereka harus dibawa kembali hidup-hidup. 20 dewa-dewa tidak banyak bicara, dan mengikuti instruksi dan bergegas ke bintang bulan kuno. Di luar alam semesta, 100 Master Hedao yang kuat melangkah maju, melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk menjaga jaring raksasa yang menutupi bintang bulan kuno. Meskipun 100 Master Alam Hedao tidak dapat menandingi kekuatan 20 Master Alam Senjun, mereka masih dapat melakukannya hanya untuk mempertahankan operasi jaringan pemurnian bintang. Istana ini terletak di halaman kecil di hutan bambu. Sesosok melintas, dan mimpi itu kembali. Saudari Meng, apa yang terjadi? Xia Xiyun tahu bahwa Meng Qing baru saja terbang menjauh, dan dia hanya akan pergi ke tempat yang lebih dekat untuk menyelidiki situasinya. Termasuk Meng Yingwei dan Meng Wentian, totalnya ada 22 dewa ilahi, dan lebih dari 100 di alam Hedao. Meng Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, meridian ke-7 dan ke-8 telah dimobilisasi dengan kekuatan penuh. Ini bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. 22 dewa ilahi dan lebih dari 100 Hedao. Xia Xiyun juga tampak ngeri. Susunan pemain ini terlalu dibesar-besarkan. Tidak hanya itu, mereka juga telah memasang jaring pemurnian bintang di sekitar bintang Buyue, tampaknya berniat melakukan pengorbanan darah pada seluruh bintang. Meng Qing berkata dengan sungguh-sungguh, dalam situasi ini, keluar dari kekacauan itu mustahil. Ini, Xia Xiyun menatap Xiao Chen. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Meng Qing menatap Xiao Chen. Ia ingin melihat ekspresi ketakutan, kepanikan, atau rasa malu di wajah Xiao Chen. Setidaknya, harus ada sedikit kekhawatiran. Lagi pula, bahkan jika Xiao Chen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia seharusnya mengkhawatirkan Xia Xiyun. Dengan kultivasi Dao Yuan Xia Xiyun yang sedikit, jika dia menderita penindasan sedikit saja, dia mungkin akan meledak dan mati di tempat. Apakah Xiao Chen yakin bahwa ia dapat melindungi Xia Xiyun sembari melindungi dirinya sendiri? Namun sayangnya, dia kecewa. Xiao Chen tidak banyak bicara, melainkan berjongkok, memeluk Xia Xiyun dari belakang, dan meletakkan tangannya di atas tangan Xia Xiyun, lalu meletakkannya di atas senar. Xiyun, pelayanmu sepertinya belum banyak menjelajahi dunia. Ayo kita ajari dia apa arti sebenarnya dari Jalan Agung Tanpa Syarat. Bab 1222. Xiao Chen, kamu. Merasakan tindakan intim Xiao Chen, jantung Xia Xiyun berdetak tiba-tiba, napasnya menjadi cepat, dia kehilangan ketenangannya, dan pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar berinisiatif memeluk dirinya sendiri. Xia Xiyun mulai memiliki pikiran liar, tetapi hatinya dipenuhi rasa bahagia. Dia tidak pernah menyangka hubungannya dengan Xiao Chen akan menjadi sedekat ini. Set. Jangan terganggu. Xiao Chen mengingatkan Xia Xiyun, memberinya isyarat untuk fokus pada piano. Wajah Xia Xiyun memerah dan dia berkata, dengan malu-malu, dengan hati-hati merasakan suhu tubuh Xiao Chen dan kekuatan aneh yang terpancar dari tangannya. Tiba-tiba, seolah-olah ditarik oleh kekuatan Xiao Chen, Xia Xiyun dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh lain muncul dari tubuhnya, bergema dan menyatu dengan kekuatan Xiao Chen. Bukan hanya Xia Xiyun, Xiao Chen juga merasakan sesuatu dan diam-diam terkejut. Niat awalnya adalah untuk mentransfer kekuatannya kepada Xia Xiyun dan membiarkan Xia Xiyun melakukan gerakan ini. Dengan pengalaman tempur sesungguhnya ini, Xia Xiyun akan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang gerakan ini di masa mendatang. Tetapi yang tidak disangkanya ialah kekuatannya ternyata beresonansi dengan 9 bukaan jantung Xia Xiyun, sehingga mengeluarkan potensi kekuatan Xia Xiyun. Sekarang, kekuatannya dan kekuatan jantung 9 bukaan telah menyatu membentuk kekuatan baru. Kejutan yang menyenangkan. Meskipun Xiao Chen tidak mengerti prinsipnya, ia tentu saja senang. Ia berbisik di telinga Xia Xiyun, perhatian, sudah dimulai. Xia Xiyun tampak serius, menyingkirkan semua gangguan dan bekerja sama dengan Xiao Chen sepenuh hati. Kedua lelaki itu menangkupkan tangan kanan mereka, dan kedua kekuatan itu bergabung untuk menarik tali tengah bersama-sama, meregangkannya semaksimal mungkin. Bipolar Avenue tanpa ikatan. Keduanya melepaskan pada saat yang sama, dan senarnya memantul kembali, menciptakan suara yang benar-benar unik. Dentang. Dengan suara berdentang, senar-senar sitar yang terbuat dari kumis rusa dewa berusia 1000 tahun itu putus seketika karena tak mampu menahan kekuatan dahsyatnya. Gelombang sitar yang aneh menyapu ke segala arah, berpusat pada mereka berdua. Tinggi di langit di atas Buyue Xing, 20 dewa-dewa muncul bersama dan dengan cepat mendekati Istana Putri Kekaisaran. Untuk menghadapi dua setan kecil itu, mereka bahkan mengerahkan 20 orang dari kami. Konyol sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meng Yingwei kehilangan putranya dan kehilangan akal sehatnya. Karena kita telah menerima bantuannya, mari kita balas budinya dengan sedikit bantuan. 20 dewa-dewa itu tidak semuanya berasal dari klan ketujuh. Beberapa dari mereka adalah kultivator independen yang berteman dengan Meng Qing dan Meng Yingwei untuk keuntungan pribadi. Jangan gegabah, Xiao Chen itu tidak sederhana. Kalau dipikir-pikir, dia punya kekuatan setara alam dewa ilahi.
Alam Dewa Ilahi dengan meridian ketujuh mengingatkannya, dan tampak tidak senang mendengar mereka membicarakan Meng Yingwei seperti ini. Oh, selama dia bukan Kaisar Dewa, dia pasti akan mati hari ini. Kata seseorang dengan nada menghina. Kita hampir sampai, kepung Istana Putri Kekaisaran. 20 dewa-dewa berbaris dalam satu baris, mengunci area seluas 1000 mil dengan indera spiritual mereka, tidak melepaskan orang yang mencurigakan. Namun pada saat ini, gelombang musik piano beriak keluar dari istana tanpa peringatan apapun, seperti teknik pedang yang dapat membantai dunia, berlalu dalam sekejap. Dentang. Tak ada teriakan, dan tak ada waktu untuk melawan. Setelah diremukkan oleh gelombang Qin, ke-20 Raja Dewa lenyap dari dunia, dan jejak keberadaan mereka pun lenyap dalam sekejap. Hilang total. Setelah memusnahkan 20 dewa-dewa, gelombang dari sitar tidak berhenti, tetapi terus menyebar dan menyapu langit. Di luar bintang Guyue, 100 orang di alam Hedao, di bawah komando Meng Yingwei, Meng Wentian dan Meng Qiong, menjaga jaringan bintang pemurnian. Begitu 20 dewa-dewa menangkap Xiao Chen dan Meng Qing, mereka mulai mempersembahkan korban berdarah kepada Gu Yuexing, membuat mereka meratap kesakitan dan akhirnya mati dengan menyedihkan. Tiba-tiba, dentang. Suara piano berhenti, dan kekuatan tak terlihat itu langsung menerobos jaringan pemurnian bintang. Ratusan orang di alam Hedao langsung tertimpa gelombang piano. Seperti halnya 20 dewa penguasa, siapapun yang terlindas oleh gelombang sitar akan menguap tanpa terkecuali. Apa itu? Meng Yingwei dan Meng Wentian berdiri di belakang, keduanya adalah prajurit kuat di tahap akhir alam Dewa Ilahi. Setelah melihat 100 prajurit di alam Hedao menghilang tanpa jejak, mereka mendapat firasat buruk dan secara naluriah berlari mundur. Ayah, Paman Wei. Reaksi Meng Qiong jelas agak lambat, dan dia dihancurkan oleh Qin Bo dan langsung dimusnahkan. Brengsek. Meng Yingwei dan Meng Wentian mengumpat dengan marah dan masing-masing mengeluarkan jimat suci. Kekuatan suci disuntikkan, dan jimat suci berubah menjadi cahaya kemasan, membungkus mereka berdua dan menghilang bersama-sama dari tempat itu. Pertempuran itu tampaknya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Gu Yuexing yang baru saja terperangkap dalam suasana mencekam, kini menjadi sangat pendiam. Di halaman kecil di hutan bambu, hanya butuh beberapa napas bagi Xiao Chen dan Xia Xiyun untuk melancarkan gerakan. Sekarang sudah sepi, tapi sitar bagus lainnya pecah. Xiao Chen berdiri, meregangkan badan, dan berkata dengan santai, Xiyun, lain kali biarkan klan Es memberimu kompensasi. Xia Xiyun mendongak dan bertanya, apakah kamu berhasil mengusir musuh? Meski disebut ansambel, Xia Xiyun sebenarnya sangat jelas bahwa gerakan dan kekuatan semuanya dikendalikan oleh Xiao Chen, dan dia hanyalah media transmisi. Akan tetapi, karena dia pernah mengalaminya sendiri, dia memiliki pemahaman mendalam tentang gerakan ini dan mungkin dia dapat menggunakannya di masa mendatang. Tentu saja, gerakan yang sama akan memiliki efek yang berbeda bila digunakan oleh orang yang berbeda. 2 dari mereka lolos. Aku tidak menyangka mereka membawa jimat teleportasi. Kata Xiao Chen tenang, tapi itu tidak masalah. Mereka tidak bisa membuat masalah. 20 orang di tingkat Dewa Ilahi dan 100 orang di tingkat integrasi Dao musnah menjadi abu dalam sekejap mata. Ini adalah kerugian yang bahkan tak mampu ditanggung oleh klan Kekaisaran. Cabang ke-7 dan ke-8 dari klan Es ditakdirkan untuk mengalami kemunduran. Kakak Meng, sudah kubilang, Xiao Chen pasti bisa mengatasinya. Kakak Meng. Xia Xiyun menatap Meng Qing dengan gembira, tetapi mendapati Meng Qing masih berdiri di sana dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Di klan Es, di dalam gua Es, keempat Kaisar Dewa Agung semuanya berada di posisi masing-masing, dengan sabar menunggu kabar. Sesuai dengan waktu, Meng Yingwei dan Meng Wentian harus mulai bertindak. Kata Kaisar Ilahi Yang Yan. Mengingat karakter Meng Yingwei, akankah dia membunuh orang-orang tak bersalah di bintang Guyue? Jika seluruh bintang Guyue hancur, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi klan Es kita. Kata Kaisar Dewa Dongao dengan cemas. Itu hanya planet kecil, tak berarti. Kalau sudah waktunya, kami akan mengeluarkan surat perintah untuk menghukum Meng Yingwei dan yang lainnya. Aku yakin tak akan ada yang berani mengkritik klan Es. Kata Kaisar Dewa Laut Bintang acuh tak acuh. Baiklah, karena kita sudah memutuskan untuk melakukan ini, pengorbanan yang diperlukan tentu saja tak terelakkan. Aku lebih mengkhawatirkan Mu Beixuan. Kata Kaisar Ilahi Yang Yan. Jangan khawatir, Mu Beixuan pergi ke perbatasan untuk mengurus beberapa hal. Dia sudah berpamitan denganku beberapa waktu lalu dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ketika dia kembali, semuanya sudah berakhir dan dia tidak bisa mengubah apapun. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tunggu saja kabar baiknya. Kata Kaisar Dewa Matahari dan Api sambil tersenyum. Secara kebetulan, pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk ke dalam gua Es. Tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin klan Meng Anci. 4 leluhur, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Bab 1223. Anci, kenapa kau begitu panik? Apa terjadi sesuatu yang tidak terduga? Tanya Kaisar Ilahi Yang Yan buru-buru. Melaporkan kepada leluhur, termasuk Meng Yingwei dan Meng Wentian, garis keturunan ke-7 dan ke-8 telah mengirimkan total 22 prajurit alam Dewa Ilahi dan 100 prajurit alam Hedao untuk mempersembahkan korban darah kepada bintang bulan kuno. Hah,
Meng Yingwei Meng Wentian benar-benar bisa menyusun barisan sekuat itu? Tanya Kaisar Dewa Yongfeng dengan heran. Apakah ini dianggap mobilisasi besar-besaran? Desah Kaisar Ilahi Ao Timur. Pengorbanan darah di bintang bulan kuno sungguh menjijikkan. Dia mencurahkan begitu banyak upaya untuk Meng Kings. Tentu saja, dia tidak tahan dengan kematian Meng Kings, dan wajar saja jika dia kehilangan akal sehatnya. Kaisar Dewa Laut Bintang berbisik, kalau begitu, Xiao Chen pasti sudah mati. Kaisar Dewa Api Matahari tersenyum dan berkata, Anci, jangan terlalu panik. Meskipun skala pengerahan pasukan Vena ke-7 dan ke-8 agak dibesar-besarkan, kita tetap harus melanjutkan sesuai rencana. Setelah Xiao Chen terbunuh dan Bu Yuexing hancur, kau harus menyusun pengumuman publik yang menyatakan bahwa Meng Yingwei dan anak buahnya bertindak tanpa izin dan menghukum mereka di depan umum. Aku yakin ini akan menenangkan situasi. Leluhur, tidak. Tidak, Meng Yingwei telah dikalahkan. Orang-orang dari urat ke-7 dan ke-8 telah musnah sepenuhnya. 20 orang di alam dewa berdaulat dan 100 orang di alam Hedao semuanya tewas. Meng Anci, pemimpin klan yang bermartabat, begitu gembira hingga ia kehilangan akal sehatnya saat ini. Apa? Keempat Kaisar Ilahi Agung terkejut pada saat yang sama dan berdiri dengan tidak percaya. 20 orang di tingkat dewa-dewa dan 100 orang di tingkat integrasi Dao, dengan barisan seperti itu, bahkan Kaisar Dewa pun tidak akan mampu menghadapinya dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka bisa dibasmi sepenuhnya? Anci, jangan bicara omong kosong tentang hal semacam ini. Ya, mungkin informasi yang kami terima salah. Kirim seseorang untuk menyelidikinya lagi. Keempatnya tidak percaya dan tidak dapat menerimanya. Menurut mereka, Xiao Chen pasti akan mati kali ini. Meng Anci tersenyum pahit dan berkata, leluhur, ini benar sekali. Aku telah memastikannya berulang kali. Meng Yingwei dan Meng Wentian lolos dari bencana karena mereka menggunakan jimat teleportasi tepat waktu. Sisanya yang pergi ke bintang Bu Yue semuanya tewas. Bagaimana? Ini mungkin. Kaisar Ilahi Yongfeng berkata dengan ngeri, mungkinkah bintang Bu Yue menyembunyikan seorang Kaisar Ilahi? Mungkinkah Xiao Chen itu seorang Kaisar Ilahi? Kaisar Ilahi Dongao berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu benar, kita dalam masalah besar. Ya, klan Es terus menurun dari hari ke hari, berada di peringkat terakhir di antara 10 klan kekaisaran. Sekarang ada bencana iblis yang mengawasi dengan penuh keserakahan. Tidak masuk akal menyinggung Kaisar Dewa di saat seperti ini. Kata Kaisar Dewa Laut Bintang. Siapa sangka? Di usianya, mustahil baginya untuk berkultivasi hingga ke level Kaisar Ilahi. Lupakan saja, karena sudah terjadi, tidak ada gunanya berdebat. Kita perlu mencari cara untuk menebusnya. Bagaimana cara Anda menebus kesalahan? Ayo kita pergi ke Gu Yue Star sekarang juga dan minta maaf padanya secara langsung. Ini, jangan ragu-ragu. Reputasi hanyalah masalah kecil saat ini. Memulihkan hubungan kita dengannya adalah masalah yang sebenarnya. Menyinggung Kaisar Ilahi bisa menjadi bencana besar bagi klan Es, yang sudah menghadapi masalah internal dan eksternal. Kaisar Ilahi Dongao berkata, jangan terlalu khawatir. Mari kita lakukan seperti yang kita katakan sebelumnya. Kita akan berpura-pura tidak tahu tentang tindakan Meng Yingwei, menangkapnya, dan menyerahkannya padanya. Baik, Anci, segera perintahkan penangkapan Meng Yingwei dan Meng Wentian. Tidak, kau harus melakukannya sendiri. Meng Yingwei dan Meng Wentian sangat kuat. Selain kami berempat, kaulah satu-satunya di klan Es yang pasti bisa menangkap mereka. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Pada saat ini, dia pasti sedikit panik dan tidak berani lagi menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap Xiao Chen. Sebelumnya saya tidak puas dengan Xiao Chen karena saya merasa Xiao Chen terlalu sombong dan memandang rendah semua orang hanya karena dia telah berbuat sedikit kebaikan pada klan Es. Tetapi sekarang dia tidak berani berpikir demikian. Dia seorang Kaisar Dewa, dan masih sangat muda. Bukankah wajar kalau dia sedikit sombong? Kalau Meng Kings berani melompat di depannya, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Belum lagi Meng Kings memprovokasi Xiao Chen, aneh kalau Xiao Chen tidak membunuhnya. Putra Kaisar yang katanya itu bahkan tidak sebaik semut di hadapan Kaisar Dewa yang sebenarnya. Oh, aku tahu. Meng Anci mendesah dan keluar dari gua es. Ia tak menyangka semuanya akan sampai pada titik ini. Ini jelas merupakan halaman paling memalukan dalam hidupnya sejak ia menjabat sebagai patriark. Mungkin dia harus mempertimbangkan untuk turun tahta, berlatih keras dalam pengasingan, dan berusaha keras untuk mencapai terobosan menuju Kaisar Ilahi dalam waktu sesingkat mungkin. Itu akan menjadi kontribusi terbesar bagi klan Es. Menurut waktunya, mereka seharusnya segera sampai di sini. Di luar Istana Putri Kekaisaran, Xiao Chen menatap langit kemerahan, seolah menunggu sesuatu. Mereka, Xia Xiyun bertanya sambil berdiri di samping Xiao Chen. Siapa? Tentu saja keempat idiot dari klan Es itu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Ketika Meng Qing mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Dia tahu siapa yang dimaksud Xiao Chen, 4 leluhur Kaisar Ilahi dari klan Es. Kalau yang lain mendengar Xiao Chen menyebut keempat Kaisar Dewa itu idiot, mereka mungkin akan menjadi gila. Kaisar Dewa, sungguh eksistensi yang tak mungkin tercapai. Meng Anci hanyalah seorang Kaisar Dewa semu yang berpotensi dipromosikan menjadi Kaisar Dewa.
Nilainya jauh lebih tinggi daripada putri seorang kaisar dan cabang kekuasaan dengan populasi 1 juta jiwa. Tuan, saya punya pertanyaan dan saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Kata Meng Qing tiba-tiba. Mendengar ini, Xiao Chen berbalik dan meliriknya, lalu berkata dengan tenang, tanyakan. Kamu, apa tingkat kultivasimu? Kaisar ilahi. Meng Qing menanyakan pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Kembali di klan es, meskipun Xiao Chen mengalahkannya dengan jurus Dao Agung tanpa tali, dia hanya merasa bahwa pencapaian Xiao Chen dalam seni memainkan sitar sangat dalam dan jauh lebih kuat darinya, tetapi tidak sampai tingkat yang keterlaluan. Lagi pula, banyak orang yang hadir pada saat itu, dan Dao Wuxian yang diperagakan Xiao Chen hanyalah pemandangan yang mengerikan, tetapi daya mematikan dan daya rusaknya terlalu lemah. Orang-orang yang ada di tempat kejadian hanya merasakan ketakutan dan teror dalam hati mereka, efek yang mirip dengan ilusi atau halusinasi, guncangan mental, tetapi mereka tidak mengalami cedera apapun, paling-paling mereka ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bahkan dia, yang menerima serangan Xiao Chen secara langsung, hampir tidak terluka, hanya senar sitarnya yang putus. Oleh karena itu, dia tidak melebih-lebihkan kekuatan Xiao Chen, dan hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang lebih kuat darinya. Sungguh jenius. Namun, kali ini, Xiao Chen menggunakan jurus yang sama dan langsung menghabisi 20 dewa tertinggi dan 100 kultivator alam Hedao. Sungguh mengejutkan. Dapatkah kata, jenius, menggambarkan bahkan 1/10.000 kekuatannya? Bukankah kau sudah menemukan jawabannya? Kata Xiao Chen sambil tersenyum, aku tidak sengaja menyembunyikan kemampuanku, jadi aura yang kau rasakan adalah wujud asliku. Hei, Hedao. Meng Qing tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik, mustahil. Sehebat apapun alam Hedao, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengalahkan juara alam dewa-dewa, dan mereka takkan pernah mencapai tingkat kaisar dewa. Xiao Chen tidak menjelaskan, tetapi hanya bertanya, Meng Qing, alam kultivasi di alam dewa dibagi menjadi 4 tahap, 4 langkah pencerahan, Raja Ilahi, Hedao, Dewa-Dewa, dan Kaisar Ilahi. Tidakkah menurutmu tahap Hedao di tengah ini agak mendadak? Raja Dewa, Dewa Penguasa, Dewa Kaisar. Tampaknya sangat teratur, tetapi tidak diragukan lagi sangat janggal jika menyisipkan Hedao di tengah-tengah. Ini, apa maksudnya? Meng Qing bingung. Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa mungkin dalam sistem kultivasi paling primitif di alam dewa, sebenarnya tidak ada gelar seperti Raja Dewa, Penguasa Dewa, atau Kaisar Dewa? Menggabungkan Dao adalah sistem kultivasi yang sejati. Bab 1224. Apakah Hedao sistem kultivasi yang sebenarnya? Meng Qing bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya telah terbalik. Itu hanyalah Hedao, dan di mata banyak orang yang benar-benar berkuasa, itu hanyalah ranah yang sangat umum. Bahkan dia tidak menganggap ada sesuatu yang istimewa tentang Hedao. Aku masih belum begitu mengerti. Baik yang paling primitif maupun yang sekarang, Hedao tetaplah Hedao. Apa bedanya? Meng Qing berharap Xiao Chen bisa menjelaskannya lebih jelas. Pemahamanmu tentang Tao belum cukup mendalam. Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Jika suatu hari nanti kau bisa mencapai puncaknya, mungkin kau akan mengerti apa yang kukatakan hari ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bukan berarti dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak mau membaginya dengan Meng Qing. Hanya saja pemahaman setiap orang tentang Tao berbeda-beda, dan seseorang perlu memahaminya dan menjelajahinya sendiri. Mengandalkan nasihat orang lain saja akan selalu kurang baik. Meng Qing terdiam setelah mendengar ini. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa memahami kata-kata Xiao Chen yang tidak masuk akal. Mereka datang. Xiao Chen tiba-tiba berbalik dan menatap langit. Di atas langit, sekelompok sosok dengan cepat turun ke sini. Sekilas pandang menunjukkan ada sekitar 12 atau 13 orang. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah 4 kaisar dewa agung dari klan es. Tuan Xiao, Kaisar Ilahi Yongfeng adalah yang pertama melangkah maju. Ia dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Chen, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Apa yang membawamu, Kaisar Ilahi Yongfeng? Xiao Chen berkata dengan tenang, bintang Bu Yue kecil, dan aku khawatir itu tidak dapat menahan tekananmu. Kaisar Ilahi Yongfeng tampak malu. Dia berani menyimpulkan bahwa Xiao Chen benar-benar tahu apa yang dipikirkan keempat kaisar dewa dan sengaja memaafkan tindakan Meridian ke-7 dan ke-8, jadi wajar baginya untuk marah. Tentu saja, meskipun Xiao Chen mengetahuinya, mereka sendiri pasti tidak dapat mengakuinya dan harus memerankannya sampai akhir. Kadang-kadang, kedua belah pihak mengetahui kebenarannya, tetapi selama mereka tidak membicarakannya, tidak ada masalah besar. Tuan Muda Xiao, senang bertemu denganmu. Saya Yang Yan. Kaisar Ilahi Yang Yan melangkah maju, menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Chen, dan berkata, awalnya, Dong Ao, Xing Hai, dan saya sudah berhenti peduli dengan urusan duniawi dan mengabdikan diri untuk mengejar Dao. Namun, kami secara tidak sengaja mengetahui perbuatan jahat Vena ke-7 dan ke-8, dan kami sangat marah. Karena itu, kami datang ke sini untuk meminta maaf. Minta maaf. Xiao Chen tersenyum. Aku tahu kalau hanya bicara saja tidak akan terasa tulus. Kaisar Dewa Api Matahari mengangkat tangannya dan berteriak, bawa mereka. Tiba-tiba 2 dewa-dewa datang menghampiri Xiao Chen sambil membawa 2 orang pria yang putus asa. Berlututlah. Kaisar Dewa Api Matahari meraung, dan tekanan setingkat Kaisar Dewa menyelimuti kedua pria itu. Celepuk.
Kedua pria itu, yang sudah sangat rapuh akibat hantaman itu, tak mampu menahan tekanan dahsyat itu. Tempurung lutut mereka langsung pecah dan mereka pun jatuh berlutut di tanah. Itu adalah Master Vena ke-7 Meng Yingwei dan Master Vena ke-8 Meng Wentian. Di belakang Xiao Chen, Meng Qing menarik napas. Meng Yingwei dan Meng Wentian keduanya adalah pejuang tangguh di tahap akhir alam Dewa Ilahi, dan juga merupakan penguasa sebuah garis keturunan. Status mereka di klan es sangat tinggi. Tak disangka mereka bisa menjadi seperti ini saat ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukankah dia hampir berakhir seperti kedua orang lainnya? Demi menyenangkan Xiao Chen, Kaisar Yongfeng langsung mencabut gelarnya sebagai putri kekaisaran dan mengasingkan seluruh anggota klannya. Untungnya, dia dan Xiao Chen tidak bertindak berlebihan. Xiao Chen hanya memintanya menjadi budak untuk mengampuni dosa-dosanya. Sebenarnya, ketika ia mengikuti Xia Xiyun dan Xiao Chen, mereka tidak berniat mempermalukan atau menyiksanya. Sebaliknya, Xia Xiyun sangat menghormatinya. Tuan Muda Xiao, cabang ke-7 dan ke-8 telah diusir dari klan es. Sedangkan untuk mereka berdua, Anda dapat memutuskan nasib mereka. Kata Kaisar Ilahi Api Matahari. Cek, klan esmu sungguh menarik. Awalnya berada di peringkat terakhir di antara 10 klan kekaisaran, dalam waktu singkat, kau pertama kali meninggalkan putri kekaisaran, Meng Qing, dan mencoba mengusir garis keturunannya. Sekarang, kau telah memutuskan garis keturunan ke-7 dan ke-8mu. Ditambah lagi dengan insiden dengan garis keturunan ke-6, Meng Haoge, dan berapa banyak kekuatan yang tersisa. Xiao Chen sangat meremehkan. Meskipun semuanya kecuali masalah ayah Meng Haoge ada hubungannya dengan dia merasa konyol jika klan es akan menelantarkan anggotanya seperti rumput kapan saja. Ekspresi keempat Kaisar Dewa klan es menjadi gelap, dan mereka berpikir, kalau saja kau bukan orang mesum, apakah kita harus bersusah payah seperti ini? Baiklah, aku hanya bicara dari sudut pandangmu, tapi dari sudut pandangku, mereka berdua harus mati. Saat Xiao Chen berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkan dua energi pedang. Engah. Meng Yingwei dan Meng Wentian ditindik alisnya dan meninggal di tempat. Tuan Xiao, apakah menurutmu masalah ini bisa dianggap selesai begitu saja? Tanya Santo Pedang Yang Yan sambil tersenyum meminta maaf. Tentu saja tidak. Kata Xiao Chen dengan tenang, aku telah menderita kerugian yang begitu besar, aku butuh penghiburan dan kompensasi. Wajah Kaisar Yongfeng bergetar, dia berpikir dalam hati, Anda telah menderita kerugian besar. Namun, dia tentu saja tidak berani mengungkapkannya. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiao, kalau Anda butuh kompensasi, silakan saja. Untuk menyingkirkan orang-orang itu, mereka merusak salah satu piano bagus kita. Kalian, klan es, harus mengganti rugi ini, kan? Kata Xiao Chen. Qin, gampang, kami pasti akan memberimu kompensasi. Kata Kaisar Dewa Yongfeng buru-buru. Juga, aku butuh beberapa bahan. Bisakah kau membantuku menemukannya? Xiao Chen dengan santai melemparkan sepotong batu giok kepada Kaisar Ilahi Yongfeng. Bahan. Tidak masalah, oke. Kaisar Ilahi Yongfeng langsung setuju, lalu tanpa sadar melirik slip giok itu dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Tuan Xiao, Anda. Untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak bahan aneh? Hati Kaisar Ilahi Yongfeng berdarah. Materi apapun yang dicatat oleh Xiao Chen dalam lembaran giok tersebut berusia sedikitnya 100.000 tahun, sangat langka dan tak ternilai harganya. Bahkan ada beberapa tanaman obat yang belum pernah ia dengar, yang menunjukkan betapa berharganya tanaman obat tersebut. Perlukah aku menjelaskan ini padamu? Xiao Chen melirik Kaisar Ilahi Yongfeng. Haha, Yongfeng, Tuan Muda Xiao memang dewa. Dia punya alasan tersendiri untuk membutuhkan material. Kita tinggal menuruti saja perintahnya. Kaisar Dewa Matahari dan Api cukup murah hati. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Chen dan berkata, apapun permintaan Tuan Muda Xiao, kami akan setujui. Alam leluhur juga akan dibuka pada waktu yang disepakati. Saya juga berharap Tuan Muda Xiao dapat menyelesaikan perselisihannya dengan klan es. Itu tergantung pada kinerja Anda selanjutnya. Kata Xiao Chen tanpa komentar. Baiklah. Sekian untuk hari ini, selamat tinggal. Tidak, bawa mayat lainnya. Xiao Chen menunjuk mayat Meng Yingwei dan Meng Wentian. Tentu. Kaisar Ilahi Matahari dan Api memberi isyarat ke arah dua dewa ilahi. Kemudian, kelompok itu pergi. Saya tidak pernah menyangka keempat leluhur akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Mimpi semuanya dipenuhi dengan desahan. Sebagai putri kaisar, ia hanya bisa bertemu Kaisar Dewa Yongfeng paling banyak. 3 Kaisar Dewa, Yang Yan, Xing Hai, dan Dongao, biasanya tidak muncul. Namun kali ini, keempat Kaisar Dewa meninggalkan klan es bersama-sama dan datang ke tempat kecil Bu Yue Star untuk meminta maaf kepada Xiao Chen. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Ngomong-ngomong, Meng Qing, apakah kamu masih ingat Duan Yueling? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Aku ingat. Jawab Meng Qing tanpa ragu, seolah-olah dia sangat terkesan dengan nama itu. Bab 1225. Xiao Chen, apakah kamu kenal Duan Yueling? Xia Xiyun bertanya dengan heran. Yah, aku mengenali nada fuksi sentiansian dari permainan pianonya, dan kemudian aku yakin bahwa kau adalah kerabat putri kaisar, Meng Qing, jadi aku datang ke sini untuk mencarimu. Kata Xiao Chen jujur.
Jadi ini alasannya, kata Meng Qing dalam hati. Aku tak pernah menyangka kebaikan hatiku akan menebar benih bencana bagi diriku sendiri. Baginya, Duan Yueling hanya seorang pejalan kaki yang tidak berarti. Awalnya, ia terpesona dan terobsesi dengan Fuxi Sentianxiang. Ia kemudian bertemu Duan Yueling, yang juga menyukai seni bermain sitar. Karena tertarik, ia pun mengajari Duan Yueling beberapa gerakan. Mungkin itu sudah ditakdirkan. Meng Qing memandang Xiao Chen, lalu Xia Xiyun. Mungkin dia harus berterima kasih kepada Duan Yueling. Karena ada atau tidaknya Duan Yueling, Xiao Chen pasti akan menemukan Xia Xiyun, hanya masalah waktu saja. Jika Xiao Chen selangkah lebih lambat, Xia Xiyun pasti sudah dipaksa menikah dengan kakaknya, atau Xia Xiyun pasti sudah bunuh diri karena kepribadiannya yang kuat. Bagaimana mungkin Xiao Chen membiarkannya pergi? Dalam kasus itu, tidak semudah itu digulingkan sebagai putri kaisar. Jika Xiao Chen benar-benar membunuhnya, dia akan celaka. Kau punya kesan yang begitu mendalam padanya. Pasti lebih dari sekadar bimbinganmu, kan? Xiao Chen bertanya pada Meng Qing, kau tahu latar belakangnya? Entahlah, tapi aku punya tebakan. Kata Meng Qing, dia dari Villa Wu Yue. Villa Wu Yue. Xiao Chen pernah mendengar nama ini dari Duan Xinghe. Pada awalnya, ayah Duan Yueling menyerahkan bayi Duan Yueling kepada Duan Xinghe, dan setuju untuk bertemu di Wu Yue Villa dalam 18 tahun. Namun 18 tahun kemudian, Villa Wu Yue telah hancur dan ayah Duan Yueling menghilang tanpa jejak. Ya, Villa Wu Yue berada di wilayah bintang Liuyun. Aku pernah berurusan dengan orang-orang dari Villa Wu Yue. Duan Yueling punya aura unik Villa Wu Yue. Jelas Meng Qing. Aroma yang unik. Xiao Chen bingung. Dia hanya merasa bahwa Duan Yueling memiliki fisik yang istimewa dan potensi yang mengerikan, tetapi dia tidak memperhatikan auranya. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang lain di Wu Yue Villa, jadi dia tidak punya referensi dan tidak bisa membuat perbandingan. Pernahkah kau mendengar tentang keluarga kerajaan? Meng Qing menunjuk ke langit dan berkata, konon, di atas alam dewa, terdapat 33 lapisan surga, tempat tinggal keluarga kerajaan dan dewa sejati. Oh, Xiao Chen mengangkat alisnya, menunjukkan ketertarikan. 33 surga sebenarnya bukan dimensi yang lebih tinggi. Mereka juga milik alam ilahi. Hanya saja, beberapa perang terjadi di alam ilahi saat itu, menyebabkan beberapa suku merosot sementara yang lain bangkit. Maka, perpecahan antara klan kekaisaran dan klan kerajaan pun terjadi. Keluarga kerajaan dan ras dewa sangat tinggi dan perkasa, menguasai 99% sumber daya alam dewa. Mereka enggan hidup berdampingan dengan ras di bawah keluarga kerajaan, sehingga mereka bergabung untuk membagi alam dewa menjadi dua bagian. Ini adalah 4 alam dewa, timur, barat, selatan, dan utara, serta 33 surga. Meng Qing mendesah, di masa kejayaannya, klan Es bisa saja digolongkan sebagai keluarga kerajaan. Namun, setelah leluhur dan beberapa leluhur suci meninggal, mereka ditindas oleh keluarga kerajaan dan jatuh ke kondisi mereka saat ini, berada di peringkat terakhir di antara keluarga kekaisaran. Jadi begitu, Xiao Chen mengerti. Dia telah mendengar tentang keluarga kerajaan dari Taixu Zulong. Mantan Taixu Zulong mampu menantang keluarga kerajaan. Akhirnya, beberapa keluarga kerajaan besar bergabung untuk menyegel sebagian besar kekuatan Taixu Zulong, yang menyebabkan Taixu Zulong hidup menyendiri di langit berbintang di sebelah bumi. Ngomong-ngomong, apa hubungannya ini dengan Duan Yueling? Tanya Xiao Chen. Dikabarkan bahwa Villa Wu Yue adalah keturunan keluarga kerajaan. Karena kesalahan leluhur mereka diasingkan ke alam Dewa Timur. Meng Qing terdiam sejenak dan berkata, tentu saja, itu hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Karena ada rumor ini, ditambah fisik Duan Yueling yang istimewa, itu pasti benar, garis keturunan bangsawan. Sedikit rasa ingin tahu melintas di wajah Xiao Chen. Namun tak lama kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan hal ini untuk saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan berurusan dengan keluarga kerajaan di masa mendatang. Namun, semuanya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Keluarga kerajaan berada di surga ke-33 dan memandang keempat penjuru alam dewa. Untuk saat ini, tidak ada persimpangan dengan mereka. Satu-satunya hal yang dipedulikannya saat ini adalah alam leluhur klan Es dan hati indah 9 bukaan milik Xia Xiyun. Di ruang hampa yang misterius, bayangan hitam ilusi bergantian melaksanakan konspirasi yang mengejutkan. Bayangan-bayangan ini bukanlah entitas fisik, melainkan inkarnasi eksternal yang diciptakan dengan metode rahasia. Mereka kemudian memata-matai ruang hampa ini, aman dan tersembunyi, dan tak seorang pun dapat mendeteksi mereka. Aku tak pernah menyangka Xiao Chen begitu menakutkan, bahkan memiliki kekuatan tempur seorang kaisar ilahi. Kali ini, satu-satunya variabel dalam rencana kita mungkin adalah dia. Yah, awalnya rencananya sudah setengah jalan berhasil jika roh mayat hidup bisa langsung meracuni Mu Beixuan. Tapi siapa sangka Xiao Chen tiba-tiba muncul dan dengan mudah menyembuhkan racun roh mayat hidup, sehingga rencananya gagal. Kali ini, Meng Anci melakukan hal yang sama lagi. Benar-benar keji. Bukankah Santo Racun Senior bilang tidak ada obat untuk roh mayat hidup? Kok bisa anak itu melakukannya? Tentu saja, tidak ada obat untuk roh mayat hidup yang asli, tapi roh mayat hidup yang kita dapatkan hanyalah replika yang dibuat oleh Santo Racun Senior, jadi racunnya hanya setengahnya saja. Tidak ada gunanya membahas ini.
Kegagalan ya kegagalan. Para petinggi hanya peduli pada hasil, bukan prosesnya. Ya, tapi kami belum sepenuhnya gagal. Situasi secara keseluruhan masih di tangan kami, dan kami telah mengirim para ahli untuk mendukung kami. Operasi ini akan menjadi yang terakhir. Hanya keberhasilan yang diperbolehkan, kegagalan tidak diperbolehkan. Karena Xiao Chen adalah variabel, haruskah kita fokus menghancurkannya terlebih dahulu? Tidak perlu, Xiao Chen bukan dari klan S, dia tidak boleh ikut campur dalam urusan klan S. Memang, klan S sudah menyinggung Xiao Chen 2 kali, jadi tidak ada alasan bagi Xiao Chen untuk membantu mereka. Lagi pula, dalam beberapa bulan, Xiao Chen akan memasuki wilayah leluhur klan S dan kemungkinan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mengambil tindakan saat itu dapat menghindari konflik dengan Xiao Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen cukup untuk menyaingi seorang kaisar ilahi. Jika tidak perlu, tidak ada orang yang ingin menyinggung perasaan orang lain, dan yang terbaik adalah menghindarinya. Satu-satunya orang yang perlu kita waspadai adalah Mu Beixuan, sang superpower. Untungnya, para petinggi mengirim orang ke perbatasan wilayah Bintang Liu Yun untuk membuat masalah, memancing Mu Beixuan pergi. Kemungkinan besar akan sulit baginya untuk kembali. Kalau begitu, semuanya beres. Setengah tahun kemudian, ketika Xiao Chen memasuki alam leluhur, kita akan melancarkan operasi terakhir. Yah, saatnya kartu truf kita menunjukkan kekuatannya yang mematikan. Aku sangat menantikan reaksi Yongfeng, Xinghai, dan Dongao, haha. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Dalam 6 bulan terakhir, Bintang Buyue sangat damai dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya lagi. Xiao Chen menikmati ketenangan dan menghabiskan waktu dengan santai. Pada hari ini, seberkas cahaya bintang jatuh di luar istana Putri Kekaisaran. Cahaya bintang meredup, dan seorang pria di alam penguasa ilahi menampakkan diri. Ia membungkuk hormat ke arah istana dan berkata, Tuan Muda Xiao, tanggal yang disepakati telah tiba. Anda sekarang dapat memasuki alam leluhur. Keempat leluhur telah mengutus saya untuk menyambut Anda. Bab 1226. Di dalam istana, Xiao Chen, Xia Xiyun dan Meng Qing berjalan keluar bersama. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan tersenyum tipis, aku hampir lupa tanggalnya, untung saja keempat idiot itu tidak lupa. Ekspresi pria di alam penguasa ilahi berkedut, tetapi ia tak berani marah. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin klan S berani melupakan urusan penting Tuan Muda Xiao? Haha. Xiao Chen terkekeh dan berkata kepada kedua wanita itu, ayo pergi dan melihat alam leluhur yang legendaris. Meng Qing terkejut ketika mendengar ini, dan tampak sedikit tidak percaya. Ia bertanya ragu-ragu, bolehkah aku ikut? Tentu saja, kita bertiga akan pergi bersama. Xiao Chen mengiyakan. Meng Qing terdiam setelah mendengar ini, ekspresi aneh melintas di wajahnya, dan dia tampak sedikit bimbang. Di alam leluhur, hanya patriark dan 4 leluhur kaisar dewa dari seluruh klan S yang boleh masuk, sedangkan putra dan putri kaisar tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ia mengira telah kehilangan statusnya sebagai putri kaisar dan menjadi pelayan Xia Xiyun dan Xiao Chen. Dari segi status, ia tak lagi memenuhi syarat untuk memasuki alam leluhur. Namun, ia tak menyangka. Apakah ini suatu berkah tersembunyi? Xiao Chen kembali menatap Meng Qing, mungkin mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi tidak menjelaskan. Sebenarnya, alasan dia ingin membawa Meng Qing tidak terlalu rumit, hanya karena dia tidak memiliki seorang Pathfinder. Alam leluhur klan S adalah tempat klan S. Dia dan Xia Xiyun sama-sama orang luar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka memasuki alam leluhur orang lain. Meng Qing memiliki darah klan S, jadi dia akan dikenali oleh alam leluhur sampai batas tertentu, dan mungkin dia bisa berguna pada saat kritis. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Situs warisan klan besar, banyak mekanisme terlarang terkait dengan garis keturunan, dan mereka yang bukan dari garis keturunan klan tidak dapat mendeteksi atau masuk. Meskipun Xiao Chen selalu percaya diri dengan kemampuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lagi pula, tidak ada kerugian dengan mendatangkan Meng Qing, ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Ketika ketiganya tiba di klan S, 4 kaisar dewa, Yang Yan, Yongfeng, Dongao dan Xinghai, sudah menunggu untuk menyambut mereka di pintu. Tuan Muda Xiao, alam leluhur telah dibuka sesuai jadwal. Izinkan saya mengonfirmasi sekali lagi, apakah Anda yakin ingin masuk? Kaisar ilahi Dongao mengingatkan, sebenarnya tidak ada yang istimewa di alam leluhur. Hanya saja jalur es dan salju cukup kuat, cocok untuk dipraktikkan oleh klan es. Bagi orang luar, itu tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga sangat berbahaya. Baiklah, kau sudah menjelaskannya berkali-kali, tapi itu tidak akan mengubah tekadku. Kata Xiao Chen dengan tidak sabar, pimpin jalan. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Kaisar Dewa Dongao tersenyum pahit. Dia adalah kaisar dewa yang bermartabat, dan dia dengan baik hati mengingatkan Xiao Chen, tetapi Xiao Chen masih tidak sabar. Tetapi tidak ada jalan lain, karena klan S tidak meninggalkan kesan baik pada Xiao Chen sejak awal. Dapat dimengerti jika Xiao Chen tidak bersahabat dengan klan S. Dalam perjalanan menuju alam leluhur, Xiao Chen memandang sekelilingnya, matanya berkedip-kedip sesekali, seolah tengah memikirkan sesuatu. Meng Qing telah berjalan di belakang Xiao Chen, dan dia melihat ekspresi dan tindakan Xiao Chen, merasa aneh di dalam.
Namun karena keempat Kaisar Ilahi Agung telah hadir, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di pegunungan tertua di klan es. Tempat ini tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan gravitasinya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari biasanya. Orang luar yang masuk ke sini akan merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Tentu saja, gravitasi 10 kali lipat bukanlah rintangan yang tak terelakkan. Bahkan Xia Xiyun pun mampu menahannya, jadi bagi Xiao Chen dan Kaisar Ilahi, itu hanyalah gerimis. Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Kaisar Dewa Matahari dan Api meminta Xiao Chen berhenti, lalu melompat tinggi ke udara. Dengan lambaian tangannya, pedang suci tak tertandingi yang memancarkan cahaya ungu tak berujung muncul di tangannya. Pedang ilahi evolusi ungu. Mata Xiao Chen terpaku. Pedang ini memiliki tingkat yang luar biasa. Ada banyak pedang langka di makam pedang kerangka tulang putih, tetapi tidak ada yang setinggi pedang Xian. Tuan Xiao, apakah Anda tahu pedang Yan ungu? Tanya Kaisar Dong Ao. Selama persidangan di alam rahasia surga, aku melihat cahaya ungu menerobos kehampaan dan membuka pintu menuju alam rahasia surga. Seseorang memberitahuku bahwa itu adalah pedang ilahi Yan ungu, artefak warisan klan es. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh, tatapannya tak pernah lepas dari pedang ilahi Yan ungu. Aku mengerti. Kaisar Dewa Dongao diam-diam memfitnah dirinya sendiri. Ia memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Dewa, tetapi ia justru pergi untuk berpartisipasi dalam ujian alam rahasia surga. Seberapa bebaskah ia? Haha, pedang ilahi Xian memang benda suci yang diwariskan oleh klan es. Lebih tepatnya, itu adalah pedang eksklusif para leluhur saat itu. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng sambil tersenyum. Pedang leluhur klan es, tidak heran. Xiao Chen tiba-tiba menyadari, lalu berkata, bukankah pemiliknya saat ini salah satu dari kalian berempat? Tuan Muda Xiao, kau bercanda. Sejak leluhur pertama, tak seorang pun mampu membuat pedang ilahi evolusi ungu mengenali tuannya. Namun, karena semua anggota klan es memiliki garis keturunan leluhur pertama, pedang ilahi evolusi ungu tak akan mampu melawan kita. Terlebih lagi, berdasarkan kekayaan garis keturunannya, pedang ilahi evolusi ungu akan memilih yang terbaik untuk didekati. Setelah jeda, Kaisar Ilahi Yongfeng melanjutkan, dengan kata lain, semakin kuat garis keturunan, semakin besar kekuatan pedang ilahi evolusi ungu. Misalnya, kita berempat hanya bisa mengerahkan 1/10 kekuatan pedang ilahi evolusi ungu. Dan pemimpin klan Meng Anci hanya bisa mengerahkan 1/20 kekuatannya. Sisanya bahkan bisa mengerahkan lebih sedikit lagi, atau bahkan tidak dikenali oleh pedang ilahi evolusi ungu sama sekali. Setelah mendengar ini, Xiao Chen secara garis besar mengerti. 4 Kaisar Ilahi saat ini merupakan orang-orang tertua di klan es, yang paling dekat dengan leluhur klan es, dan memiliki kekuatan garis keturunan terkuat. Kemudian datanglah pemimpin klan Meng Anci, lalu para pemimpin masing-masing cabang, dan akhirnya generasi putra dan putri Kaisar. Garis keturunan mereka semakin melemah, dan kemampuan mereka untuk mengerahkan kekuatan pedang ilahi Xian semakin melemah. Meng King, seberapa besar kekuatan yang bisa kau lepaskan dari pedang ungu? Xiao Chen berbalik dan bertanya. Meng King tampak sangat malu dan berkata, 6 pangeran dan 3 putri semuanya memiliki kesempatan untuk menyentuh pedang evolusi ungu, tetapi pedang evolusi ungu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadapku. Apakah seketat itu? Xiao Chen terkejut. Yah, di antara 9 orang itu, hanya Meng Haoge yang bisa dikenali oleh pedang ilahi Xian, tapi itu juga sangat lemah, hanya sekitar 1%. Kata Meng King. Tidak heran dia adalah putra kaisar pertama. Xiao Chen berkata sambil melirik keempat kaisar ilahi. Agaknya, alasan mengapa mereka berempat tidak memperhatikan pangeran dan putri lainnya adalah karena mereka telah memutuskan Meng Haoge sebagai pemimpin klan berikutnya. Di suatu zaman, cukuplah satu putra kaisar yang cemerlang dan berbakat. Namun, ada masalah dengan ayah Meng Haoge, yang membuat keempat dewa besar merasa gelisah dan mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan Meng Haoge. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak menyerahkan Meng Haoge. Gerbang menuju alam leluhur, buka. Sementara Xiao Chen dan yang lainnya tengah mengobrol, Kaisar Dewa Api Matahari telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan dengan pedang abadi ungu dan mengayunkannya dengan kuat ke arah puncak gunung. Mendesis. Tiba-tiba, guntur menyambar tempat itu, kehampaan terkoyak, ketertiban runtuh, dan sebuah pintu hitam pekat muncul, memantulkan jalan kuno dan aneh. Semua orang yang hadir, kecuali Xiao Chen dan Xia Xiyun, tak dapat menahan diri untuk membungkuk memberi hormat dengan penuh kesalehan, seakan-akan di balik pintu itu, tersembunyi sebuah eksistensi yang amat mereka hormati dan tak dapat mereka tolak. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, ini sepenuhnya tentang penekanan garis keturunan. Nenek moyang klan es dikandung di alam leluhur dan berjalan keluar dari alam leluhur. Sebagai keturunan klan es, ia memiliki kekaguman yang tak terlukiskan terhadap alam leluhur. Bab 1227. Setelah beberapa saat, perasaan kagum itu sedikit hilang, dan keempat kaisar dewa dan Meng King semuanya berdiri. Tuan Muda Xiao, kita semua telah memasuki alam leluhur. Meskipun kita tidak mendapatkan apapun, pasti ada tabu besar di dalamnya. Kuharap Tuan Muda Xiao tidak bertindak gegabah dan tetap menjaga rasa hormat. Kaisar Dewa Dongao mengingatkan berulang kali. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chen bukanlah seorang perampok. Ia datang ke alam leluhur hanya untuk membantu Xia Xiyun membangkitkan hati 9 lubang.
Tentu saja, ia tidak akan sengaja menghancurkannya. Xiyun, Mengqing, ayo pergi. Xiao Chen menggulung kedua wanita itu dan terbang menuju gerbang alam leluhur, menghilang ke jalan kuno yang gelap. Kenapa dia membawa Mengqing juga? Pedang suci Yang Yan tampak sedikit marah. Lupakan saja, alam leluhur sudah terbuka, jadi tidak masalah jika ada satu orang lagi yang masuk. Lagi pula, Mengqing adalah salah satu anggota klan es kita, kata Kaisar Domao. Mengqing ini, setelah mengikuti Xiao Chen, kepribadiannya benar-benar berubah. Mata Kaisar Ilahi Yongfeng sedikit dingin, memancarkan niat membunuh. Aku khawatir dia punya niat memberontak. Yongfeng, apa kau masih ingin membunuhnya? Tanya Kaisar Dewa Laut Bintang yang jarang bicara. Kau memperlakukannya seperti itu dulu, jadi wajar saja jika dia membencimu dan klan es. Ini salahmu. Enyahlah. Aku melakukan itu demi klan es. Apa gunanya mimpi belaka? Kaisar Dewa Yongfeng murka dan sama sekali tidak merasa bersalah. Situasi saat itu membuat kami tidak punya pilihan selain mengorbankan Mengqing, kata Kaisar Dewa Yang Yan dan Kaisar Dewa Domao. Kalau saja mereka ada di tempatnya, mengingat situasi saat itu, mereka pasti sudah merelakan mimpi mereka dan menukarnya dengan nyawa pemimpin klan itu. Aku tidak bilang Yongfeng melakukan kesalahan, tapi Mengqing juga merasa kesal. Setiap orang punya pendirian dan perasaannya masing-masing. Bantah Kaisar Dewa Laut Bintang. Dia lahir di klan es. Bukankah wajar baginya untuk berkorban demi mereka? Kaisar Ilahi Yongfeng mencibir, jika dia berani mengkhianati klan es, akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Baiklah, sekarang bukan saatnya membahas ini. Ayo kita semua kembali. Mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Begitu mereka bertiga memasuki alam leluhur, mereka langsung merasakan hawa dingin yang ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari dunia luar. Ada aliran angin dingin dan salju yang menusuk di udara, bagaikan pisau tajam yang memotong kulit. Ini benar-benar bukan tempat yang sederhana. Mata Xiao Chen dalam, dan dia ingin melihat menembus jalan kuno alam leluhur, tetapi hukum tak kasat mata dan sajak tahu mengaburkannya, dan dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Xiyun, pegang aku. Xiao Chen meraih tangan Xiyun. Xiyun yang tersengat dingin, tiba-tiba merasakan kehangatan menyelimuti dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Terima kasih. Xiyun menghela napas lega dan menatap Mengqing lagi. Jangan khawatir tentang saya bisa beradaptasi di sini. Mata Mengqing biru dan bersinar, kemampuan bawaan dan kekuatan garis keturunannya melonjak, dan di negeri es dan salju ini, dia bukan hanya tidak merasakan sakit apapun, tetapi tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia tampaknya mampu menyerap energi es dan salju. Kalau begitu, teruskan saja, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang bagus. Xiao Chen sedikit menantikannya. Sudah lama sekali saya tidak merasakan antisipasi seperti ini. Dengan sudut pandangnya, apa yang disebut peluang, tempat rahasia, dan peninggalan di dunia tidak mungkin menarik minatnya. Misalnya, terakhir kali ia memasuki alam rahasia surga, ia hanya ingin membalas budi Ningyan. Ia benar-benar tidak merasakan apapun tentang peluang di alam rahasia surga, bahkan ketika ia melihat kerangka putih itu. Namun, wilayah leluhur klan es memberinya gairah dan antisipasi yang telah lama hilang. Ketiganya terus masuk menyusuri jalan kuno. Dalam perjalanan, Mengqing sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, Tuan, ketika Anda melihat-lihat di klan es sebelumnya, apakah Anda menemukan sesuatu? Oh, kau cukup perhatian, kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis, klan es akhir-akhir ini sedang dalam masalah. Mungkin saat kita meninggalkan wilayah leluhur kita, klan es sudah berganti dinasti. Pergantian dinasti. Napas Mengqing tersendat dan dia tampak terkejut. Keempat Kaisar Ilahi Agung semuanya ada di sini, dan pemimpin klan Meng Anci adalah seorang jenius di generasinya, yang pasti akan mencapai ranah Kaisar Ilahi dalam 1000 tahun. Bagaimana klan es akan mengubah dinasti? Kalau ini berkah, ya tidak akan jadi bencana. Kalau memang bencana, ya tidak bisa dihindari. Kita jalani saja urusan kita sendiri, jangan ganggu mereka, kata Xiao Chen melirik Mengqing dengan acuh tak acuh. Ya, jawab Mengqing, tetapi pikirannya agak bingung. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah gerbang batu muncul di depan mereka bertiga, menghalangi jalan mereka. Xiao Chen menatap gerbang batu itu cukup lama, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tiba-tiba petir menyambar dan kekuatan hentakan yang besar menghantam Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen mengerang dan menetralkan kekuatan hentakan itu tanpa terluka oleh petir, dia tetap mengambil beberapa langkah mundur dengan ekspresi serius. Xiao Chen, tidak bisakah pintunya dibuka? Tanya Xiyun dengan gugup. Pintu ini setidaknya memiliki 100 jenis batasan. Kalau kita mau membukanya paksa, kita bisa melakukannya, tapi aku khawatir itu akan berakibat buruk. Xiao Chen telah berjanji kepada 4 Kaisar Ilahi untuk tidak menghancurkan alam leluhur. Jika ia memaksa membuka pintu, itu akan melanggar perjanjian. Terlebih lagi, ia belum menemukan tempat yang tepat bagi Xiyun untuk membangkitkan hatinya yang indah, jadi ia tidak bisa bertindak gegabah. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Mengqing, Mengqing, cobalah saja. Mengqing tahu apa yang harus dilakukan. Dalam wilayah leluhur, klan es diperlakukan secara istimewa. Darahnya mungkin adalah kunci untuk membuka pintu.
Memikirkan hal ini, Meng Qing melangkah maju, matanya memancarkan cahaya biru, bakatnya terbangun, merangsang kekuatan garis keturunannya dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Lalu, dia menempelkan telapak tangannya di pintu batu. Benar saja, penghalang gerbang batu itu tidak menyerangnya, dan dia langsung menyentuh gerbang batu itu. Tetapi selain itu, pintu batu itu tidak bereaksi sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda akan terbuka sama sekali. Sepertinya tidak mungkin. Meng Qing mendesah tak berdaya. Ia merasa kekuatan garis keturunannya terlalu lemah. Sama seperti ia tak bisa mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi Ziyan, ia pun tak bisa membuka pintu batu itu. Mungkin jika Kaisar Ilahi ada di sini, dia akan mampu membuka pintu batu ini. Apakah kita benar-benar harus memaksanya membukanya? Xiao Chen merenung, seolah tengah menimbang sesuatu. Tak lama kemudian, dia berkata pada Xia Xiyun, "Xiyun, kemarilah dan coba juga." "Saya." Xia Xiyun terkejut. Xiao Chen pergi mencoba karena dia cukup kuat. Meng Qing pergi mencoba karena dia memiliki darah klan es. Dia tidak punya keduanya, jadi sepertinya tidak ada gunanya mencoba, bukan? Tentu saja, dia tidak akan mempertanyakan keputusan Xiao Chen. Setelah menenangkan diri, dia melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di pintu batu. Tertawa. Seperti Xiao Chen, Xia Xiyun langsung terkena serangan balik pembatasan begitu ia menyentuh gerbang batu. Petir yang mengerikan meledak, mencoba membunuh Xia Xiyun. Seperti Xiao Chen dan Xia Xiyun, mereka adalah orang luar dan akan mendapat reaksi keras jika mereka menyentuh batasan. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan membiarkan Xia Xiyun berada dalam bahaya. Di saat kritis, sebuah kekuatan suci disuntikkan dari belakang Xia Xiyun. Tiba-tiba, jantung indah 9 lubang milik Xia Xiyun bergetar hebat, seperti terakhir kali dia dan Xiao Chen memainkan fuksi Divine Heaven Sound bersama-sama, beresonansi dengan kekuatan Xiao Chen dan terjalin di dalamnya. Gemuruh. Petir pun menghilang, dan pintu batu terbuka tiba-tiba. Ini, Xia Xiyun dan Meng Qing sama-sama tercengang. Pintu batunya benar-benar terbuka. Itu benar-benar berhasil. Xiao Chen juga terkejut. Terakhir kali dia tahu kalau kekuatannya bisa merangsang jantung 9 bukaan, dan kali ini dia hanya mencobanya, tapi dia tidak menyangka kalau dia bisa membuka gerbang batu alam leluhur klan es. Bab 1228. Di balik gerbang batu ada ruang lain. Di dalam ruang itu, terdapat kolam roh dingin, seluas sekitar 1000 meter persegi, yang memancarkan udara dingin dan energi ilahi yang menakjubkan. Apakah ini tempatnya? Xiao Chen memandang kolam Hanling dan menduga bahwa ini mungkin tempat yang disebutkan wanita itu, tempat yang paling cocok bagi Xia Xiyun untuk membangkitkan hatinya yang indah. "Xiyun, pergilah ke kolam." Xiao Chen berkata pada Xia Xiyun. "Xiao Chen, apa yang akan kita lakukan?" Xia Xiyun agak ragu. Ia tidak pernah bertanya pada Xiao Chen mengapa ia datang ke alam leluhur, tetapi sekarang ia samar-samar menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya. "Bagus sekali," kata Xiao Chen sambil tersenyum, "ingatkan orang yang seumur hidup denganmu bilang ingin memberimu hadiah. Dia gagal, jadi dia memintaku untuk membantumu." Meskipun Xia Xiyun masih bingung, dia berhenti melawan setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen dan melompat ke kolam Hanling saat dia berkata. Dinginnya alam leluhur sungguh menusuk tulang. Baru setelah memasuki kolam Hanling, Xia Xiyun benar-benar merasakan apa artinya mendinginkan jiwa hingga ke tulang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membeku dan mati rasa, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran, seolah-olah tubuh spesifik ini tidak lagi kalah darinya, hanya pikirannya yang samar-samar mengembara. Xiyun sepertinya tidak sanggup menahannya. Meng Qing merasa kasihan saat melihat ekspresi Xia Xiyun hancur dan dia tampak seperti akan mati kedinginan. Dia tahu bahwa Xia Xiyun tidak ingin berteriak, tetapi cuaca terlalu dingin, dia bahkan tidak bisa membuka giginya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Ini adalah proses yang diperlukan, tunggu sebentar. Mata Xiao Chen dipenuhi kekecewaan saat dia menatap Xia Xiyun dengan saksama, tetapi dia tidak mengganggu atau menghentikannya. Tiba-tiba, dirangsang oleh kolam roh dingin, jantung 9 lubang Xia Xiyun mengalami perubahan ajaib. Kilau magis menyelimuti permukaannya, memulihkan fungsi tubuhnya sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, wajah Xia Xiyun merona lagi dan napasnya kembali teratur, layaknya orang normal. "Hei, apa yang terjadi? Mimpi itu aneh, sangat aneh." Xia Xiyun mampu berjalan di alam leluhur hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Xiao Chen. Namun di kolam Hanling yang 100 kali lebih dingin, Xiao Chen jelas tidak memberikan bantuan apapun, namun Xia Xiyun secara bertahap mampu menahan dinginnya. Ini bukan cuma soal melawan dingin, dia menyerap energi spiritual dingin dari kolam roh dingin. Tak lama kemudian, Meng Qing menemukan situasi mengejutkan lainnya. Dengan mata terpejam, Xia Xiyun seolah tak sadarkan diri, terus-menerus menyerap energi spiritual dingin yang menyejukkan jiwa dari kolam roh dingin setiap kali ia bernapas. Saat energi spiritual dingin menghilang, suhu seluruh kolam roh dingin meningkat tajam, dan tampaknya berubah menjadi air kolam biasa. Cahaya yang menyelimuti Xia Xiyun menjadi semakin ilahi, seakan-akan seorang manusia sedang berubah menjadi dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, alam leluhur berguncang hebat bak gempa berkekuatan 12 skala Richter. Di kedalaman alam leluhur yang tak berujung, tampak makhluk-makhluk misterius meraung dan menjerit, dan tekanan-tekanan yang mengancam menerobos batas dan menyerbu ke arah ini. Xiao Chen mengerutkan kening dan diam-diam menjadi waspada.
Ekspresi Meng Qing berubah drastis, seolah jiwanya terpenjara. Tangan dan kakinya dingin, dan ia berkeringat. Namun tiba-tiba, sebuah tekanan pedang datang, menghancurkan ribuan hukum alam leluhur, menekan makhluk-makhluk misterius di kedalaman alam leluhur, dan membuat tekanan yang tidak menyenangkan itu lenyap sepenuhnya. Kemudian, di atas kolam roh dingin, cahaya putih menyala, dan rantai hukum yang melilit pedang jiwa es dan salju muncul dari udara tipis. Bagaimana mungkin? Meng Qing benar-benar kehilangan ketenangannya, menatap tajam ke arah pedang jiwa es dan salju yang terjerat oleh rantai hukum, ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah kau mengenali pedang ini? Xiao Chen bertanya pada Meng Qing. Itulah jiwa leluhur, jiwa leluhur. Teriak Meng Qing putus asa, tapi leluhur itu jelas sudah meninggal, bagaimana mungkin jiwa leluhur itu masih ada? Jiwa leluhur. Xiao Chen bingung. Sederhananya, itu adalah wujud paling primitif dari leluhur klan es. Gumam Meng Qing menjelaskan, semua orang tahu bahwa leluhur klan es bukanlah manusia, melainkan dikandung oleh hukum es dan salju. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa dalam wujud paling primitifnya, leluhur itu sebenarnya adalah pedang hukum, yang memiliki kekuatan untuk memutus keteraturan. Dengan kata lain, pedang ini adalah wujud asli leluhurmu. Mata Xiao Chen menyala-nyala saat dia menatap pedang jiwa es dan salju yang terbungkus dalam rantai rangkaian hukum di atas kolam Hanling. Tidak tahu. Meng Qing menggelengkan kepalanya, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak realistis. Apakah nenek moyangnya masih hidup? Apakah benar-benar sesederhana itu? Jika leluhur kembali, akan mudah bagi klan es untuk menyapu bersih keempat alam dewa. Bahkan 33 langit pun mungkin akan runtuh dengan guncangan yang tiada henti, bukan? Mungkin, itu bukan lagi leluhur asli klan esmu, melainkan janin kedua. Xiao Chen tiba-tiba menebak. Kehamilan kedua. Kali ini giliran Meng Qing yang bingung. Nah, karena leluhurmu awalnya dikandung oleh hukum alam leluhur, siapa bilang hukum alam leluhur tidak bisa melahirkan leluhur klan es kedua? Xiao Chen berkata hati-hati, tentu saja, mungkin juga setelah leluhurmu meninggal, zat-zat tertentu kembali ke alam leluhur, memicu kelahiran kedua. Lalu, apakah itu masih akan melindungi klan es? Tanya Meng Qing ragu-ragu. Sulit untuk mengatakannya. Dan dilihat dari kondisinya saat ini, butuh setidaknya jutaan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk berubah menjadi leluhur kedua klan es. Kata Xiao Chen. Ini, mimpi tidak bisa berkata-kata. Jutaan tahun, puluhan juta tahun. Terlalu lama. Bisakah klan es menunggu? Jadi, aku punya saran untukmu. Xiao Chen tiba-tiba berkata, daripada hanya menunggu, kenapa tidak kau ambil saja? Apa? Meng Qing menatap Xiao Chen dengan kaget. Dia adalah leluhur klan es. Setiap anggota klan es akan terpesona. Bukankah merupakan kejahatan yang keji untuk meminta dia menangkap jiwa leluhurnya? Beraninya kau. Xiao Chen melirik Meng Qing dan berkata, singkirkan rasa kagummu yang tak berarti itu. Itu hanya pedang sekarang. Jika dibiarkan begitu saja di alam leluhur, nilainya akan nol. Tapi jika kau bisa mengendalikannya, kau bisa melakukan banyak hal. Ketika Meng Qing mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia tampak ragu-ragu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, tatapannya berubah penuh tekad, dia melompat dan meraih pedang jiwa es dan salju. Namun jelas, segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Tepat saat dia hendak menyentuh pedang jiwa es dan salju, rantai hukum yang melilit pedang jiwa es dan salju tiba-tiba meledak. Engah! Meng Qing langsung terpesona oleh kekuatan hukum dan terus-menerus memuntahkan darah. Terjatuh ke tanah, wajah Meng Qing memucat, dan ia kembali putus asa. Ia berkata dengan nada merendahkan diri, aku terlalu melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Itu adalah jiwa leluhur, bukan sesuatu yang bisa kusentuh. Dia bahkan tidak bisa memicu pedang ilahi Xian, dan dia bahkan tidak bisa membuka pintu batu di luar, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang jiwa leluhur? Kekuatan garis keturunannya terlalu lemah. Sekalipun jiwa leluhur bisa dirasuki seseorang, itu pasti bukan dia. Sepertinya agak dipaksakan. Xiao Chen menatap arwah leluhur, dan sebenarnya hanya menyarankan agar Meng Qing mencobanya. Bagaimanapun, Meng Qing adalah anggota klan es, jadi masih ada peluang tertentu. Namun jika Meng Qing gagal, orang luar akan memiliki kesempatan yang lebih kecil. Bab 1229. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk merebut jiwa leluhur dari awal hingga akhir. Karena jiwa leluhur bukan lagi sekedar pedang, melainkan lebih merupakan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Jika itu hanya pedang sederhana, dia mungkin tertarik. Namun dia tidak membutuhkan kekuatan eksternal. Sama seperti dia tidak akan berlatih secara paksa dengan menyerap atau melahap kekuatan atau objek eksternal. Tepat ketika Xiao Chen sedang berpikir tentang bagaimana cara menghadapi jiwa leluhur. Tiba-tiba, aura pedang yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh pedang jiwa leluhur. Aura pedang itu jatuh bagai cahaya bintang, memercik ke kolam roh dingin dan membentuk lingkaran sihir raksasa. Lingkaran sihir itu mulai bekerja, dan tiba-tiba kemampuan transfer ruang terungkap. Lingkaran itu bahkan menyandera Xia Xiyun dan menghilang secara misterius di hadapan Xiao Chen dan Meng Qing. Pengadilan kematian. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah marah. Pedang ini sepertinya telah mengembangkan kecerdasan. Beraninya dia menculik Xia Xiyun di depannya. Bagaimana itu bisa hilang? Meng Qing memandang kolam Hanling yang kosong dan sulit membayangkan bagaimana jiwa leluhurnya telah membawa Xia Xiyun pergi.
Apa tujuan membawa Xia Xiyun pergi? Trik yang ceroboh. Xiao Chen mencibir, kekuatan sucinya melonjak, dan dia mengayunkan pedangnya dengan marah. Mendesis. Pedang itu menebas dengan ganas, dan hukum tak mampu menahan tekanan pedang. Kehampaan alam leluhur tiba-tiba retak, dan lapisan ruang lain pun terlihat. Setelah itu, Xiao Chen memasuki celah itu tanpa ragu-ragu. Alam leluhur sebenarnya memiliki tingkat ruang kedua. Meng Qing terkejut. Namun tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengikuti Xiao Chen dan memasuki celah ruang angkasa. Tingkat kedua ruang di alam leluhur tidak memiliki arus udara yang begitu dingin dan keras, tetapi lebih jauh dan dalam. Begitu Meng Qing melangkah masuk, dia merasa seolah-olah kembali ke zaman kuno. Surga, Dao, hati, indah. Di ruang kedua, jiwa leluhur dalam bentuk pedang salju membungkus Xia Xiyun yang tidak sadarkan diri dengan cahaya pedang, dan menggumamkan suara yang terdengar seperti keterkejutan dan fanatisme. Hati indah Dao surgawi. Meng Qing mendengar ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah Xia Xiyun menyembunyikan suatu rahasia? Xiao Chen juga ragu sejenak. Jantung surga yang indah. Apakah itu nama lain dari jantung indah 9 bukaan? Namun, ia tak sempat memikirkannya. Ia melangkah maju dan berkata dingin, serahkan dia padaku. Tertawa. Menanggapi Xiao Chen, ada energi pedang yang tak terduga. Pedang itu brilian dan berumur pendek, persis seperti awal mula ilmu pedang. Pedang itu jelas tidak melibatkan aturan apapun, namun melampaui aturan dunia dan menampilkan ilmu pedang tertinggi dengan cara yang paling biasa. Bagi orang awam, ini adalah energi pedang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh pemula kendo. Namun di mata para guru sejati, pedang itu tak terkalahkan, pedang yang kembali ke alam. Engah. Energi pedang itu begitu cepat hingga menembus tubuh Xiao Chen dalam sekejap sebelum dia sempat berkedip, membawa serta aura berdarah yang mengejutkan. Dia terluka. Meng Qing terkejut, namun segera merasa lega. Bagaimanapun, itu adalah jiwa leluhur, jadi tidak mengherankan jika itu bisa melukai Xiao Chen. Xiao Chen, arwah leluhur tidak berniat memusuhimu. Ia hanya memperingatkanmu untuk tidak mendekat. Kita lihat saja nanti. Seharusnya ia tidak berniat menyakiti Xiyun. Saran Meng Qing. Namun, Xiao Chen tidak menanggapi. Ia menundukkan kepalanya sedikit, menatap darah yang mengalir deras dari dadanya, merasakan sakit yang nyata, dan emosinya berfluktuasi dengan jelas. Tiba-tiba, gelombang vitalitas mengalir keluar dari tubuh, dan lukanya hampir sembuh. Itulah kekuatan Chaos Green Lotus. Chaos Green Lotus merasa tuannya terluka dan merasa sangat tertekan dan marah. Xiao Xing, kau tidak perlu menyembuhkanku. Namun, Xiao Chen dengan paksa menekan kekuatan Chaos Green Lotus, mencegahnya menyembuhkan luka dan energi darah masih meresap di udara. Meskipun Chaos Green Lotus tidak dapat berbicara, ia jelas-jelas mengungkapkan perasaan bingung dan depresi. Kupikir aku mati rasa, tapi tak pernah kubayangkan akan merasakan sakit yang sesungguhnya lagi. Apakah ini yang membuat darahku mendidih? Xiao Chen tertawa pelan, tampaknya tidak mampu menahan kegembiraan di dalam hatinya. Cederanya ringan, sangat ringan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa rasa sakit yang menusuk itu nyata. Pedang itu benar-benar menyakitinya. Dia bukan seorang masokis, kan? Meng Qing menatap Xiao Chen, tak bisa berkata apa-apa. Xiao Chen terluka, tetapi dia tidak bisa merasakan kemarahan atau ketakutan darinya, hanya kegembiraan yang tertahan. Pada saat ini, seolah-olah ada iblis yang bersembunyi di tubuh Xiao Chen, melotot tajam ke arah dunia, berusaha melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri. Tidak bagus, apa yang akan dia lakukan? Meng Qing punya firasat buruk. Seharusnya bukan hanya ini yang kau miliki. Ayo, biarkan aku melihat ilmu pedangmu yang paling orisinal dan murni. Tiba-tiba, Xiao Chen mencibir, dan berteleportasi dalam satu langkah, sosoknya muncul di depan jiwa leluhur. Dengung-dengung-dengung. Jiwa sang leluhur merasakan hasrat yang kuat untuk berperang dan gemetar hebat, seolah-olah ketakutan dan marah. Memanggil. Energi pedang yang terbungkus dalam rantai hukum meraung dan menyerang Xiao Chen. Namun, Xiao Chen menunjukkan sikap yang sangat kuat. Dengan satu tangan, ia langsung menghancurkan energi pedang tersebut. Rantai urutan hukum itu sama sekali tidak efektif melawan kekuatannya yang luar biasa. Ledakan. Seluruh wilayah leluhur terguncang, kehampaan runtuh, turbulensi berkecamuk, dan aturan-aturan tersebar. Meskipun Meng Qing agak jauh dari Xiao Chen, ia tetap terpengaruh. Kekuatan aturan yang kacau seakan mencabik-cabik tubuhnya. Engah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Meng Qing tampak ketakutan, terengah-engah, dan lumpuh di tanah. Puluhan luka robek dan berdarah muncul di sekujur tubuhnya, dan pikirannya sepenuhnya diselimuti bayang-bayang kematian. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri atau menjauh dari medan perang, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tahukah Anda, ini hanya akibat dari langkah pertama antara keduanya. Seberapa buruk? Kamu benar-benar membuatku takjub. Xiao Chen menatap jiwa leluhur, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia melambaikan tangannya untuk membentuk pedang suci, dan ribuan cara agung menyatu dalam niat pedang tersebut. Akan tetapi, pedang yang cukup membuat para dewa takut itu ternyata bukan ditujukan kepada arwah leluhur, melainkan kepada dirinya sendiri. Saat pedang ini ditebas, semua kemampuan Xiao Chen lainnya tersegel, hanya menyisakan niat pedang paling murni di tubuhnya. Dia menyegel sisa kekuatannya dan ingin melawan jiwa leluhur dengan ilmu pedang murni.
Meng Qing, yang sudah sedikit pulih, tampak linglung. Dia samar-samar dapat memahami dunia Xiao Chen. Pasti menang, melampaui, dan tak terkalahkan. Xiao Chen sudah terlalu lama kesepian. Setidaknya dalam hal ilmu pedang, dia sudah lama sekali tidak bertemu lawan yang layak dihormatinya. Namun saat bertemu dengan arwah leluhur dan terluka oleh pedang, Xiao Chen meneteskan darah dan merasakan detak jantung yang telah lama hilang. Di puncak terasa sepi. Setelah terlalu lama sendirian di dunia Kendo, ia akhirnya bertemu dengan sosok sakti yang mampu menyainginya dalam Kendo, bahkan yang ilmu pedangnya jauh lebih tinggi. Bagaimana mungkin ia tidak tergerak? Siapa dia? Apakah dia benar-benar setingkat dengan leluhurnya? Tapi, bagaimana mungkin? Mimpi itu tidak dapat dipahami. Dia punya firasat samar bahwa serangan pedang pertama leluhurnya mampu melukai Xiao Chen adalah karena Xiao Chen pada awalnya hanya mengkhawatirkan Xia Xiyun dan telah kehilangan kewaspadaannya, jadi leluhur itu curiga ada serangan diam-diam. Dengan pedang kedua, minat Xiao Chen tumbuh, dan ia menghancurkan pedang yang berisi rantai hukum itu dengan tangan kosong. Pedang itu begitu kuat hingga mengerikan. Dan sekarang, Xiao Chen menebas dirinya sendiri dengan pedang, memotong sisa kemampuannya, hanya menyisakan ilmu pedang paling murni di tubuhnya, dan tampaknya dia masih bisa bersaing dengan leluhurnya. Saya tidak boleh melewatkan pertarungan ini. Meng Qing menggertakkan giginya dan tidak berniat mundur. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal di sini, dia pasti akan mati, terkoyak oleh hukum yang kacau, dan hancur berkeping-keping oleh sisa kekuatan pedang kedua pria itu. Tetapi dia tidak ingin melewatkan pertarungan ini, tidak ingin melewatkan adegan apapun. Jika aku mendengar kebenaran di pagi hari, aku bisa mati di malam hari. Bab 1230. Di tingkat kedua ruang kuno alam leluhur, aturan-aturan tersebar, kembali menjadi kekacauan, dan terjadi keheningan. Xiao Chen menebaskan pedangnya sendiri, menyegel sisa kemampuannya, hanya menyisakan niat pedang paling murni, untuk menghadapi jiwa leluhur klan Es. Ini dia. Dengan kata-kata yang tiba-tiba, Xiao Chen melepaskan niat pedang yang menakjubkan dari tubuhnya, yang memantulkan cahaya ilahi primordial. Cahaya suci pedang itu dengan cepat menyebar dari Xiao Chen sebagai pusatnya, menyelimuti jiwa sang leluhur tetapi meninggalkan Meng Qing dan Xia Xiyun di luar. Itu hanya kebetulan membentuk suatu area seluas ribuan meter persegi, suatu ruang yang absolut. Di ruang absolut ini, hanya ada Xiao Chen dan jiwa leluhur, tidak ada yang lain. Ini, Meng Qing bahkan lebih linglung dan jantungnya bergetar. Dia berada di tepi ruang absolut, begitu dekatnya hingga dia bisa disentuh. Tepian ruang absolut tampak seperti tirai cahaya, tetapi sebenarnya mengandung niat pedang paling mengerikan di dunia. Arus pedang tak berujung mengalir ke atas, berulang kali, dalam aliran yang tak berujung. Meng Qing tidak ragu bahwa jika dia benar-benar mengulurkan tangan untuk menyentuh tirai cahaya, telapak tangannya akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Terakhir, tiba-tiba, Xiao Chen di ruang absolut bergerak, melambaikan tangannya untuk memadatkan pedang, dan melepaskan kekuatan pamungkas pedang. Dalam sekejap, 9 aliran pedang kehampaan pamungkas muncul, seperti arus terlarang, menyerbu ke arah jiwa leluhur. Di sisi lain, jiwa leluhur, meskipun merespons secara pasif, dengan cepat menyesuaikan posisinya. Niat pedang es dan salju yang paling murni membekukan waktu dan ruang, terjalin dengan 9 aliran pedang. Ledakan. Kehampaan itu meledak. Meng Qing, yang berada di luar ruang absolut, tidak merasakan sedikit pun robekan atau tekanan, tetapi dengan jelas melihat pemandangan mengerikan kepunahan kosmik dan miliaran bintang musnah. Dari luar, ruang absolutnya tampak hanya sekecil itu, paling banyak 3 atau 4 ribu meter persegi. Namun, dalam ruang absolut, alam semesta abadi tercakup dan tidak ada habisnya. Dengan kata lain, medan pertempuran antara Xiao Chen dan jiwa leluhur setara dengan yang terjadi di alam semesta nyata, sehingga pemandangan miliaran bintang yang dihancurkan dapat terlihat. Bagian dalam dan bagian luar memiliki dimensi yang sepenuhnya berbeda. Kekuatan sihir macam apa ini? Apakah yang kulihat ini ilusi atau pemandangan nyata? Mimpi itu penuh dengan kebingungan. Dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Jika bukan karena ruang absolut yang diciptakan oleh Xiao Chen, pertempuran antara Xiao Chen dan jiwa leluhur dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Bahkan alam leluhur klan Es pun pasti tidak akan mampu menahan tekanan pertempuran keduanya. Baik dia maupun Xia Xiyun akan terpengaruh dan dicekik. Namun Xiao Chen menggunakan niat pedangnya sendiri untuk menciptakan ruang absolut, mengembangkan alam semesta nyata di ruang kecil itu. Saat ia bertarung dengan jiwa leluhur di alam semesta, ia tidak lagi merasa khawatir dan dapat menyerang sesuka hatinya. Orang-orang di luar ruang absolut tidak akan terpengaruh oleh pertempuran. Akan tetapi, ruang absolut yang mengerikan seperti itu pasti membutuhkan kekuatan luar biasa besar untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, Xiao Chen harus mempertahankan ruang absolut sambil bertarung dengan jiwa leluhur. Meng Qing tidak dapat membayangkan kesulitan operasi ini. Pada saat ini, di matanya, Xiao Chen telah menjadi monster yang tidak bisa dilihat dengan pemikiran konvensional. Klan Es. Sudah lebih dari 10 hari sejak Xiao Chen dan 2 orang lainnya memasuki alam leluhur, dan semuanya tampak normal dan teratur di klan Es. Namun badai yang telah terjadi sejak lama diam-diam mendekat. Aula Binghe, salah satu dari 3 aula utama klan Es, adalah tempat para pemimpin utama klan Es biasanya berkumpul untuk membahas berbagai peristiwa yang sangat penting bagi klan Es. Hari ini, Meng Anci tiba-tiba muncul di luar istana Binghe, merasa ragu.
Baru saja, dia menerima pesan dari Kaisar Dewa Api Matahari, yang mengatakan bahwa ada masalah mendesak dan memintanya untuk berkumpul di luar Istana Binghe. 4 leluhur Kaisar Dewa Agung Klan Es jarang ikut campur dalam urusan Klan Es. Sekecil apapun masalah yang dihadapi, semuanya ditangani olehnya, sang pemimpin klan. Dia sangat bingung dengan tindakan tiba-tiba Kaisar Ilahi Api Matahari. Segera, wus, wus, wus. Beberapa sosok terbang dan semuanya mendarat di luar Istana Binghe. Master garis keturunan pertama adalah Meng Langtian, dan putra kaisar adalah Meng Feiyu. Master Vena kedua adalah Meng Chengchao, dan putri kekaisaran adalah Meng Yixuan. Guru Vena ketiga Meng Sun. Tuan pembuluh darah keempat adalah Meng Suelin, dan putra kaisar adalah Meng Xiaotian. Guru denyut nadi kelima memimpikannya negara, dan putra kaisar memimpikannya matahari terbit. Tuan pembuluh darah kesembilan adalah Meng Xingming, dan putra kaisar adalah Meng Wenbin. Generasi klan Es ini memiliki 9 cabang yang kuat, 6 putra kekaisaran, 3 putri kekaisaran, dan 9 faksi. Putri kekaisaran ketiga adalah Meng Qing, dan meridian ke-7 dan ke-8 telah hancur. Artinya, kecuali cabang ke-6 yang hilang, semua tokoh utama cabang lainnya hadir. Temui pemimpin klan. Total 11 orang, termasuk 6 ahli urat nadi, 4 putra kaisar, dan 1 putri kaisar, maju dan memberi hormat kepada Meng Anci. Kalian, kenapa kalian semua ada di sini? Apa yang terjadi? Meng Anci bertanya. 9 cabang tersebut jarang berkomunikasi satu sama lain. Mereka mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan bahkan saling bertarung di luar. Kecuali jika sesuatu yang buruk terjadi pada klan Es, mustahil bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Apa yang terjadi hari ini? Ketua klan, bukankah kau sudah mengirim pesan kepada kami, meminta kami berkumpul di Istana Binghe? Tanya Meng Langtian, kepala garis keturunan pertama. Aku. Meng Anci langsung menyangkalnya setelah mendengar ini. Aku tidak pernah mengirim pesan apapun kepadamu. Tidak ada peristiwa besar di suku Es akhir-akhir ini. Untuk apa aku memanggilmu? Apa ada yang berpura-pura jadi ketua klan untuk mengirim pesan? Ke-11 orang itu langsung marah besar. Siapa yang begitu berani? Lalu, ketua klan, mengapa kau datang ke Istana Binghe? Tanya Meng Yixuan, putri kekaisaran garis kedua, dengan kilatan di matanya. Mendengar ini, yang lain juga bertanya dengan ragu, ya, jika tidak ada yang terjadi, mengapa pemimpin klan datang ke Istana Binghe? Leluhur Yang Yanlah yang memintaku datang. Kata Meng Anci. Leluhur Yang Yan. Ekspresi semua orang berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Bukan berarti mereka tidak percaya pada sang patriark, mereka hanya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak, ada masalah. Meng Anci seakan menyadari sesuatu dan tiba-tiba berteriak, semuanya, berpencarlah dari Istana Binghe. Cek, pantas menjadi pemimpin klan, jenius terhebat klan Es dalam sejuta tahun, tapi sayangnya. Sudah terlambat. Bersamaan dengan tawa yang menyeramkan, beberapa sosok kuat muncul dalam kegelapan, tersebar ke segala arah di Istana Binghe. Tiba-tiba, 12 cahaya ilahi melesat ke langit, saling bertautan dan tertutup di langit. Formasi raksasa itu menutupi kekosongan dalam radius 100 mil di sekitar Istana Binghe. Formasi pengunci naga penyegel langit 12. Meng Anci mengucapkan setiap kata dengan jelas, dengan ekspresi yang sangat jelek. Formasi pengunci naga penyegel 12 langit adalah salah satu formasi tertua dan terkuat dari klan Es. Setelah formasi ini terbentuk, masuk diperbolehkan tetapi keluar dilarang. Bahkan Kaisar Dewa pun tak berdaya saat terjebak dan tak dapat menghancurkannya. Sialan, apa yang terjadi? Apa kalian semua sudah gila? Pemberontakan, pengkhianatan besar, pengkhianatan besar. 6 pemimpin klan utama semuanya meraung marah. Awalnya mereka curiga ada yang tidak beres dengan sang patriark, tapi kini sang patriark pun ikut terperangkap di dalamnya, dan jelaslah bahwa sang patriark pun turut dijebak. Mampu menyiapkan formasi pengunci naga penyegel langit 12 dan menyamar sebagai pemimpin klan untuk mengirim pesan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang luar. Mungkinkah seorang pengkhianat telah muncul di klan Es dan hendak memberontak? Bersambung.